Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Di video kali ini kita akan membahas tentang elektronika dan Arduino dasar lagi ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas komponen apa saja yang membentuk Arduino ya. Dalam kasus ini kita akan membahas Arduino Nano ya, atau Uno yang sejenisnya gitu ya. Arduino Nano atau Uno. Nah, sebelum kita masuk kepada komponen pembentuk dari Arduino itu sendiri, kita harus belajar komponen-komponen elektronika dasar terlebih dahulu. Nah, komponen-komponen elektronika dasar itu pada umumnya biasanya terbagi menjadi dua yang saya ketahui ya, yang saya pelajari dulu di sekolah. Nah, ada komponen aktif dan juga komponen pasif. Nah, apa itu komponen aktif? Apa itu komponen pasif? Nah, komponen aktif adalah komponen yang dapat beroperasi jika mendapatkan arus atau tegangan listrik gitu ya. Jadi dia akan beroperasi ketika mendapat tegangan atau arus listrik dialiri. Nah, seperti itu. Nah, untuk komponen pasif itu dia akan bekerja tidak mesti harus dialiri listrik ya, atau tidak harus ada arus listrik gitu ya. Nah, dia tetap akan bekerja gitu ya. Nah, sebagai contoh apa saja komponen aktif dan komponen pasif itu. Nah, di sini saya ada beberapa komponen ya di meja saya. Nah, untuk memberi gambaran kepada teman-teman komponen apa saja itu komponen aktif dan komponen apa saja itu komponen pasif ya. Oke. Ini langsung kita bahas. Nah, di sini kita akan bahas komponen aktif. Jadi dari penjelasannya, komponen aktif adalah komponen yang dapat beroperasi jika mendapat tegangan listrik. Contohnya pertama adalah dioda. Nah, dioda ini adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik ke arah sebaliknya. Jadi dioda ini fungsinya ada dua pin ya, yaitu anoda dan katoda. Di sini saya akan ambilkan contohnya aja supaya teman-teman bisa langsung ini ya, ada gambaran. Nah, saya zoom. Nah, seperti ini untuk komponen dioda ya. Nah, sini ada yang model seperti ini, ada yang model Zener seperti ini ya. Dia ada banyak sekali. Nah, ini, oke, fokus. Nah, ada yang Zener seperti ini, ada yang model seperti ini juga, yang dioda biasa ya. Nah, seperti ini. Dan LED pun termasuk jenis dalam dioda ya. Nah, seperti ini LED. Nah, seperti ini. Nah, dia termasuk dalam jenis dioda teman-teman ya. Nah, kemudian ada banyak lagi jenisnya. Ada dioda Zener tadi ya, yang tadi dioda Zener ini namanya dioda Zener. Nah, kalau kalian melihat komponen seperti ini itu namanya dioda Zener ya. Ada juga ini yang versi DIP ya. Ada juga yang versi SMD ya. Sama bentuknya, kalau dia ada Zener seperti ini bentuknya. Nah, transparan, agak transparan dia dan kecil ya. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini ada yang namanya dioda penyearah. Nah, dioda penyearah tuh kayak gini, dioda biasa ya. Nah, jadi untuk kakinya itu yang ada garisnya itu dia pin katoda ya. Yang gak ada garisnya itu pin anoda. Jadi kalau diberi tegangan dari positif itu masuk ke kaki anoda. Nah, lalu dia keluar ke kaki katoda seperti itu. Kalau
yang diberikan tegangannya tegangan negatif, maka dia harus dari kaki katoda. Nah, dari kaki katoda ya, lalu keluar ke kaki anoda. Nah, seperti itu. Kalau dibalik, kalau di anoda dikasih tegangan negatif, maka dia tidak akan bisa menyalurkan ke kaki katoda. Seperti itu ya. Jadi dia harus searah. Nah, dioda ini juga banyak fungsinya ya. Dia berfungsi juga sebagai penyarah, bisa dari arus AC ke arus DC. Nah, itu dioda bridge namanya, teman-teman. Dan dioda bridge juga banyak sekali jenisnya ya. Ada yang half wave ya, atau setengah gelombang, atau full wave, gelombang full gitu ya. Nah, itu nanti bisa kalian perdalam lagi ilmunya, karena saya akan menjelaskan dasar komponennya aja gitu ya. Nah, kemudian ini nih kayak gini nih. Jadi ada juga nih saya contohnya. Nah, nih oke. Nah, seperti ini untuk dioda penyarah dari AC ke DC ya. Jadi ini sebenarnya 4 dioda yang dirangkai ya sedemikian rupa supaya bisa merubah dari listrik AC ke DC gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya kalau pakai dioda ini bisa kalian tinggal rangkai 4 buah dioda ya. Nah, seperti itu. Oke. Tahu kalau kalian mau pakai setengah gelombang, bisa pakai 2 dioda gitu ya, atau 1 dioda. Nah, seperti itu. Oke, untuk dioda sudah ya. Nah, dioda juga banyak ya macamnya, ada yang SMD, ada yang deep juga ada ya. Jadi nanti silakan sesuai keperluan aja. Nah, seperti itu. Oke, untuk komponen aktif selanjutnya itu ada yang namanya transistor. Nah, transistor itu memiliki 3 kaki ya biasanya ya. Nah, ada transistor biasa atau yang kita sebut itu bipolar. Dia memiliki 2 tipe ya, NPN atau PNP. Nah, pernahkah kalian bermain dengan modul relay seperti ini? Nah, modul relay seperti ini itu dia ada transistornya ya. Nah, di sini kebetulan transistornya itu bentuknya SMD itu yang ada 3 pin di sini. 3 kaki ini ya. Nah, ini itu namanya transistor. Nah, transistor juga banyak macamnya ya, bukan cuma bipolar aja. Ada transistor foto, biasanya ada di ini teman-temannya apa? Di autocoupler ya. Jadi di relay juga biasanya ada autocoupler ya untuk pencegah arus balik gitu ya. Nah, ini kebetulan nggak ada. Ini buatan saya sendiri ya. Nah, ini nggak ada autocouplernya. Jadi autocoupler itu mencegah arus balik kepada microcontrollernya. Seperti itu. Oke, kemudian ada juga triak ya. Triak untuk digunakan di ini AC ya biasanya, tegangan AC ya, untuk kontrol lampu atau semacamnya gitu ya. Terus ada MOSFET ya. MOSFET ini sama sih pemutus arus ya. Jadi dia akan memutuskan arus jika tegangan dari gate ke mana ya, saya lupa ya. Pokoknya dia ada macam-macam ya untuk transistor ini. Ada JFET, ada UJT ya, saya juga agak lupa ya. Nah, itu banyak macamnya, nanti kalian pelajari aja sendiri. Tapi biasanya yang dipakai itu jenis bipolar kebanyakan ya. Kalau di pasaran-pasaran gitu ya. Nah, saya tunjukkan untuk transistornya ya. Contoh transistornya. Nah, nih. Ini dia ya. Nah, transistor itu ada kodenya biasanya teman-teman ya. Nih seperti ini. Oke, kelihatan nggak? Nah, oke. Sorry. Nah, seperti ini. Saya lihat dulu kodenya. Sebentar.
Ini kecil sekali ya kodenya ya. Mata saya ini min ya. Jadi agak-agak nggak kelihatan. Nah, ini 2N3906 ya. Nah, seperti ini transistor memiliki 3 pin ya. Nah, ada basis, emitor, kolektor, tergantung pabrikan yang buatnya ya. Biasanya terbalik-balik ya. Jadi untuk mengukur pinnya itu bisa menggunakan ISR meter ya. Nah, atau pakai apometer juga bisa ya. Ada caranya, nanti diukur kalau bergerak dua-duanya. Nah, itu kaki basis yang diam aja. Nah, terus untuk cari kolektor emitornya biasanya dari besaran nilainya. Kalau pakai ini ya mode resistor gitu ya, home. Nah, seperti itu untuk mengetahui pinnya. Atau kalian lihat aja database-nya ya, di Google banyak, tinggal dicari ya. Yang seperti ini ya. Ada juga yang tipe lain, saya punya BC 547 ya. Itu lumrah ya, biasanya digunakan ke modul-modul relay seperti ini gitu ya. Nah, itu berfungsi sebagai switching ya, transistor sebagai switching. Jadi transistor ini banyak fungsinya ya. Ada yang sebagai penguat kalau di audio ya. Nah, seperti ini nih. Transistor nih 139 ya. BD ya, biasanya BD kalau nggak salah. Dulu sih pernah buat amplifier menggunakan ini ya. Untuk ininya sebenarnya ada yang ini yang gede lagi tuh transistornya. Berapa ya? 309 apa berapa ya? Lupa sih. Ada dia lebih gede lagi. Nah, ini kan benar BD 139, bisa buat amplifier juga sebagai penguat ya. Atau bisa sebagai penyearah juga ya. Atau bisa juga sebagai pengendali. Nah, seperti di kasus relay ini sebagai pengendali bisa ya. Atau sebagai mixer, osilator juga bisa ya. Banyak sekali fungsi dari komponen transistor ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ada banyak modelnya. Nah, kalau ini MOSFET nih. Kalau yang teman-teman ini mau tahu MOSFET nih, seperti ini modelnya. Nah, ini MOSFET. Oke, fokus. Nah, seperti ini MOSFET. Ini saya kebanyakan rata-rata punya yang tipe DIP ya. Untuk komponennya ya. Kebanyakan sekarang sih pakai yang mode SMD ya. SMD seperti ini ya. Nah, SMD itu udah kebanyakan SMD. Nah, jadi di belakangnya tuh nggak ada lubang lagi. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini untuk MOSFET yang tipe DIP. Nah, seperti ini. Oke, transistor udah. Dan untuk komponen aktif yang terakhir itu ada namanya IC ya. Jadi IC ini itu gabungan dari ratusan bahkan jutaan transistor ya, yang dirangkai menjadi sedemikian rupa ya. Nah, menjadi satu komponen bernama IC gitu ya. Dan juga dia berfungsi ya. IC ini banyak fungsinya ya. Ada yang IC timer pewaktu gitu ya. Misal seperti ini NL555. Jadi kalau kalian punya project timer waktu ya, nah, bisa pakai yang gak terlalu rumit ya waktunya ya, maksudnya. Nah, itu bisa pakai IC NL555 ya. Misal seperti flip flop tuh ya, bisa ya. Jadi nanti ada pin yang harus dihubungkan kemana sebagai pengendali. Bisa juga
ditambahkan variabel resistor ya untuk pengontrol waktunya gitu ya. Nah itu bisa pakai IC NL555 kalau kalian butuh project yang menggunakan timer. Nah kemudian ada IC komparator atau pembanding gitu ya. Ada juga seperti itu. Ini kebetulan saya nggak punya contoh IC-nya ya. Nah kemudian ada juga IC logic ya, atau gerbang logika. Itu untuk pembelajaran ya, atau bisa juga sih sebagai pengaplikasian gitu ya. Jadi misal kalian butuh gerbang N gitu ya, ada IC-nya tersendiri ya. Jadi dulu saya pernah belajar di sekolah, lupa tipe IC-nya ya, tapi ada dulu ya. Ada juga yang gerbang logikanya OR gitu ya. Nah seperti itu bisa dibeli, ada gitu ya. Untuk belajar lumayan lah. Nah kemudian ada IC switching ya, atau biasa buat mengendalikan tegangan. Jadi ini biasanya IC switching tuh ada di power supply teman-teman, banyak ya yang biasa 8 pin atau berapa gitu ya, yang di power supply untuk sistemnya pengendali gitu ya. Jadi tegangannya harus stabil. Nah kemudian ada IC amplifier gitu ya, yang biasa sebagai penguat gitu ya. Nah itu banyak juga di ini sekarang ya, di di amplifier gitu ya. Itu banyak sekali yang menggunakan IC zaman sekarang ya. Kalau dulu tuh kebanyakan pakai transistor ya, tapi sekarang juga banyak sih yang pakai transistor karena kualitas transistor lebih bagus sih ya dibanding IC, karena IC itu digital, transistor itu dia sifatnya analog ya tuh apa gitu ya. Nah seperti itu untuk komponen aktif ya. Jadi ada dioda, transistor, dan juga IC. Nah kemudian contoh dari komponen pasif ya. Nah, kita masuk ke komponen pasif ya. Pertama itu ada resistor. Nah resistor atau hambatan itu komponen yang berfungsi untuk menghambat atau mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika gitu ya. Nah jadi dia berfungsi sebagai penghambat atau pembagi arus dalam suatu rangkaian gitu ya. Jadi tergantung yang buat fungsinya itu untuk apa ya. Bisa sebagai pembagi arus, bisa sebagai penghambat gitu ya. Nah untuk nilainya sendiri, transistor itu ditentukan dari warnanya ya. Jadi ada warnanya transistor itu, ada macamnya, ada yang 4 warna, 5 warna atau 6 warna ya untuk gelangnya. Nah nanti ada tabelnya ya, tabelnya sendiri ya. Jadi nanti bisa dicari ya untuk tabel resistor, cari aja. Nah misal di sini saya punya contoh seperti ini. Nah ini terbalik. Nah ini ya ada warna oranye, hitam, coklat ya. Nah seperti ini, oranye, hitam, coklat. Nah dia ada tabel warna ya. Tabel warna kalian bisa hafalin ya. Kalau saya udah hafal ya, cuman yang belakang ini masih kurang inget ya. Nah ini oranye ini 3 ya, oranye yang sebelahnya juga 3. Nah oranye yang hitam yang di gelang ketiga ini itu 0 ya, 0. Jadi hitungannya itu 0. Dan gelang yang keempat ini itu sebagai pengali. Jadi misal kalau hitam dikali 1 ya, kalau coklat dikali 10 ya, terus kalau merah dikali 100 ya, terus kalau oranye dikali 3 gitu ya. Pokoknya yang kedua sebelum terakhir itu sebagai pengali. Jadi kalau misalnya ini 4 gelang 5 gelang ya, berarti gelang keempat itu dihitung sebagai pengali. Kalau hanya kalau 5 gelang kalau hanya 4 gelang itu gelang ketiga ya, atau warna ketiga
itu dia sebagai pengalih. Nah, karena ini ada 5 gelang, jadi gelang keempat sebagai pengalih, seperti itu. Nah, terus gelang terakhir itu toleransi ya. Ada toleransi, biasanya yang ini emas ya, biasanya emas, yaitu plus minus 5%. Jadi kalau kalian ukur pakai apometer, nah menunjukkan nilai kurang daripada nilai yang telah ditunjukkan di gelang. Nah, kalian bisa hitung nilai toleransi tersebut gitu ya. Misal 5/100 dikali nilai dari resistor tersebut. Nah, nanti nilainya itu ditambah nilai yang sudah tadi dicari 5/100 dikali nilai gelang itu. Nah, terus dikurang. Nah, terus rata-ratanya dari rentang yang udah dikurang dan yang udah ditambah. Nah, seperti itu untuk nyari keakuratan nilai dari sebuah resistor ya. Jadi kalian bisa cari seperti itu. Nah, kalau nilainya di bawah nilai yang telah kita cari nilai rata-ratanya, berarti resistor tersebut sudah lemah ya, atau rusak. Kalau lebih ya berarti lumayan bagus ya. Maksudnya jangan terlalu lebih, maksudnya tetap pada ininya, standarnya yang telah ditunjukkan pada gelang gitu ya. Nah, kalau ini coklat ya, untuk gelang terakhirnya itu plus minus 1% ya. Jadi toleransinya itu 1%. Oke. Nah, seperti itu untuk resistor ya. Nah, resistor juga ada beberapa macam ya. Kalau yang tadi yang saya tunjukkan itu resistor dengan nilai tetap ya. Terus juga ada resistor dengan nilai variabel. Seperti ini contohnya, misal saya ambilin. Sebentar. Nah, ini namanya resistor variabel. Nah, ada yang seperti ini ya. Oke, saya lagi. Nah, ini ada yang seperti ini, variabel nih ya. Ini nilainya, ada nilainya juga biasanya nih ini di atasnya. Ya, nah 10K ya, nilainya 10K. Nah, ada juga trimpot seperti ini ya. Ini sama kodenya 103, artinya 10K nih. 10, nolnya tambah 3, jadi 10K. Nah, ini juga sama nih, trimpot ya, seperti ini modelnya. Jadi ada banyak macamnya ya. Nah, seperti itu. Terus juga ada LDR. Sebentar saya ambilin contohnya. Nah, nih LDR. Nah, ini LDR ya. Nah, ini saya punya LDR jumbo. Nah, ini ukurannya gede. Nah, LDR itu seperti ini. Ini yang gede ya. Nah, yang biasa seperti ini sih biasanya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau LDR ini dia nilainya akan bertambah ketika ada cahaya mengenainya ya. Dan nilainya akan berkurang ketika cahayanya redup gitu ya. Jadi biasanya dipakai di project-project otomatis lampu ya biasanya. Itu jadi kalau terang dia mati, kalau gelap dia nyala. Nah, seperti itu untuk LDR ini ya. Nah, terus ada yang terakhir itu tipenya termistor ya, dengan tipe PTC atau NTC. Nah, itu saya nggak punya contohnya. Biasanya ada di rangkaian-rangkaian ini ya, sama si switching juga ada. Dia sebagai suhu ya biasanya. Di kulkas juga ada biasanya ya, termistor namanya. Jadi dia berdasarkan suhu, kalau suhunya rendah dia bakal menyala atau gimana gitu sistem kerjanya ya. Jadi ada di AC juga sebenarnya ada sih untuk termistor ini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk komponen pasif yang kedua itu ada namanya kapasitor ya. Kapasitor atau kondensator ya. Itu beda penyebutan aja sih, padahal sama juga ya. Nah, itu adalah komponen yang bisa menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan itu farad. Kalau tadi resistor itu satuannya ohm ya.
Jadi kayak lambang tapal kuda seperti itu, ohm. Nah, kalau kapasitor itu dia satuannya farad ya. Nah, biasanya ada kapasitor dengan kapasitas 22 mikrofarad gitu ya, atau picofarad ya. Nah, itu kapasitor gitu ya. Nah, untuk kapasitor sendiri contohnya seperti ini ya. Ini saya punya yang Elko ya. Jadi Elko itu adalah elektrolit kapasitor ya. Nah, sebutannya Elko. Elektrolit kapasitor itu mempunyai muatan positif dan negatif. Jadi nggak boleh terbalik. Nah, sini ini ada negatif. Negatif itu yang biasanya ada strip-stripnya seperti ini. Jadi ini kaki negatif nih, ada strip-stripnya. Biasanya juga dibedain kalau baru itu panjang dan pendek. Nah, kalau panjang ini untuk kaki positif, pendek ini untuk kaki negatif. Sama seperti LED ya. Biasanya panjang pendek. Ini udah saya potong sih. Biasanya panjang pendek ya. Kalau untuk LED dia bisa diciriin dari lambang ininya, benderanya nih ada nih tuh. Kalau yang benderanya pendek itu positif biasanya. Kalau yang ini negatif nih, yang benderanya agak panjang nih tuh. Dan bisa ketahuan ini ya. Nah, atau kalau basi baru panjang positif, pendek negatif, biasanya seperti itu ya. Nah, atau kalau ini kan dioda yang kagak lazim ya. Kalau yang lazim seperti ini nih ada. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau dipegang ujungnya tuh ada yang rata ya. Rata nih. Ini berjendol, ini rata. Nah, itu kaki negatif ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kapasitor dia ada nih. Kalau elektrolit kapasitor dia ada stripnya. Negatif, ini positif. Nah, seperti ini. Untuk elektrolit kapasitor ya. Jadi dia bisa menyimpan muatan listrik ya. Nah, untuk nilainya sendiri semakin besar nilainya, maka penyimpanan listriknya semakin besar pula ya. Jadi muatannya akan semakin besar gitu ya. Jadi hati-hati, biasanya ada di ini ya, apa di power supply televisi ya, itu kapasitornya besar-besar teman-teman ya. Jadi pastikan dibuang dulu untuk muatan dari kapasitornya ya, karena dia gede ya, lumayan kalau tersentuh kaki elektrolit kapasitornya atau elkonya itu lumayan untuk setrumnya ya, bikin kaget nih ya. Jadi pastikan kalau kalian ada suatu rangkaian kalian mau perbaiki dan ada kapasitor yang besar-besar, itu pastikan dibuang dulu untuk muatannya. Jadi supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terus di sini juga ada contoh lain. Ini ya. Nah, ini ada yang warna emas juga ya, nggak masalah. Nah, sama tuh ada stripnya juga negatif, ini positif. Sama untuk kakinya juga, ini positif, ini negatif. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk nilainya sendiri ini mana nih? Nah, 47 mikro 50 volt nih ada nih. Nah, 47 mikrofarad ya. Nah, 50 volt. Jadi ada batas tegangannya ya, jangan sampai melebihi dari 50 volt karena dia bakal meletus ya. Nah, seperti itu. Ada juga yang nih model kapasitor biasa ya. Kapasitor biasa nih. Nah, nih. Dan seperti ini kapasitor biasa. Nah, ini nilainya udah hilang. Ini ada nih masih bekasnya. Nah, ini pakai kode 10/4. Berarti dia 100 nanofarad ya. Nih. Dan 100 nanofarad. Nah, seperti ini kelihatan gak nih ya. Nah, ada yang seperti ini tipenya, ada juga yang kecil kayak gini ya. Nah, ini. Nah, kecil kayak gini mungil ya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Itu dia nilainya. Udah nih ya.
22 picofarad. Nah, seperti ini. Biasanya buat di ini ya, di kristal ya, atau di osilator dari Arduino biasanya pakai kapasitor yang 22 picofarad. Oke, seperti itu. Ada juga yang bentuknya SMD seperti ini. Ini saya punya komponen SMD-nya ya. Seperti ini. Ini nilainya kalau nggak salah yang 22 picofarad ya. Tadinya saya mau buat ini. Saya udah buat sih lagi itu ada projectnya. Nah, ini SMD seperti ini. Jadi kecil-kecil ya teman-teman. Bisa dibandingkan. Ini yang deep ya. 22 picofarad dengan yang SMD. Ya, kecil. Jadi kalau kalian nyolder tuh harus pakai Microsoft ya. Buat ngezoom untuk tampilannya. Apalagi yang matanya minus seperti saya. Nah, seperti itu kapasitor ya. Nah, ada juga kapasitor jenis lain ya. Ada yang keramik, mika, tantalum ya, dan lain-lain gitu ya. Dan juga ada juga kapasitor yang memiliki nilai variabel juga, seperti ini ya, seperti tadi resistor, tapi jarang sekali ditemui di rangkaian elektronika ya, untuk yang variabel kapasitor ya. Jadi jarang sekali gitu ya. Kalau misalnya resistor banyak ya. Kalau untuk yang ini ya, yang variabel gitu. Nah, kemudian untuk komponen yang terakhir, untuk komponen pasif itu ada induktor. Jadi induktor ini adalah coil ya, dimana dia bentuknya adalah susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Nah, induktor ini dia menimbulkan medan magnet ya, yang dialiri arus listrik ya. Satuannya adalah Henry ya, atau H biasanya simbolnya. Nah, komponen-komponen seperti ini itu biasanya ada di regulator switching ya. Bisa nih ada di ini ya. Saya nggak punya komponennya ya, karena saya jarang pakai induktor ya. Saya kalau butuh tegangan biasanya saya pakai regulator ya. Regulator switching seperti ini atau regulator yang standar biasanya. Nah, itu biasanya banyak untuk coil ini ada di regulator gitu ya. Untuk step down atau step up itu biasanya pakai yang namanya induktor. Nah, ini ada lilitan kawatnya ya. Kemudian di tengahnya itu ada yang namanya magnet ya. Jadi nanti dialiri. Nah, terus ini ada perhitungannya ya teman-teman. Jadi kalau kalian butuh tegangan berapa, lilitannya berapa, ada hitungannya. Ada hitungannya. Jadi kalian harus menghitung terlebih dahulu berapa lilitan yang dibutuhkan, terus diameter dari kawatnya berapa yang digunakan, itu juga harus dihitung teman-teman ya. Jadi supaya tidak meleset untuk tegangan yang kalian butuhkan. Nah, itu ada kalkulatornya ya, ada, kalian bisa cari ya. Nah, seperti ini. Ada juga yang bentuknya SMD seperti ini, nah lebih kecil. Ini juga namanya induktor atau coilnya. Nah, seperti ini nih. Ini dia ya. Tapi juga ada juga yang bentuknya seperti kapasitor SMD ini ya. Ada juga lebih kecil lagi ya induktornya. Nah, seperti ini. Kadang ada yang bentuknya SMD seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ada banyak tipenya lagi untuk macam-macam induktor. Ada juga yang variabel juga ya, tapi jarang sekali ditemukan juga ya. Nah, seperti itu ya. Untuk macam-macam dari komponen elektronika dasar ya. Jadi tadi ada komponen aktif yaitu dioda, terus transistor dan IC gitu ya. Nah, kemudian ada komponen pasif yaitu resistor, kapasitor, induktor. Makanya yang tor itu ini ya, komponen pasif gitu ya.
Nah, seperti itu. Nah, tadi secara fungsi sudah diketahui untuk komponen aktif, jadi dia harus dialiri arus listrik baru bekerja gitu ya. Kalau komponen pasif, dia tidak mesti harus dialiri arus listrik baru bekerja, dia nggak ada arus listrik pun bisa bekerja gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian setelah kita tahu ya untuk komponen-komponen dasar pembentuk untuk komponen-komponen dasar elektronikanya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana Arduino terbentuk dari komponen-komponen dasar tersebut. Oke, ini saya akan singkirkan dulu. Nah, di sini saya akan siapkan kertas nih. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan bedah untuk rangkaian atau komponen apa saja sih yang digunakan dalam Arduino sehingga terbentuk satu microcontroller Arduino ini. Oke, pertama yang perlu kita ketahui, Arduino itu adalah sebuah microcontroller ya dengan chip IC ATmega 328 ya. Nah, ini IC utamanya ya, chip ATmega 328. Nah, seperti ini dia bentuknya SMD. Nah, ini saya punya, ada yang bentuknya deep seperti ini. Bentar, susah. Nah, ini ada yang bentuknya deep seperti ini tuh, dari Atmel ya, Atmel ya. Terus tipenya tuh ATmega 328P ya. Nah, seperti itu. Nah, terus ada juga yang SMD seperti ini tuh, seperti ini nih, kecil sekali teman-teman ya. Nah, ini sorry, ini IC ATmega 8 ya. Nah, ini sama yang SMD nih, ATmega 8. Nah, ini ATmega 328. Nah, seperti ini. Kecil sekali kalau saya keluarkan perbandingannya dengan jari saya nih. Nah, ini telunjuk saya nih. Nah, telunjuk saya. Nah, kecil sekali ya. Nah, ini kelingking saya nih. Nah, itu masih gedean kelingking saya ya. Nah, ya isinya kecil sekali. Nah, ini biasanya nyoldernya pakai blower ya, blower, atau bisa pakai solder manual sih, tapi butuh ketelitian dan juga mata yang tajam gitu ya, atau pakai Microsoft juga bisa ya, di zoom gitu ya. Nah, seperti itu. Pertama ya, kita tulis di sini pembentuk, misal pembentuk Arduino. Dalam kasus ini kita Arduino Nano ya, kita tulis saja. Nah, untuk apa kita mempelajari ini? Untuk mengetahui ya teman-teman. Jadi Arduino itu tidak serta-merta seperti itu aja, jadi ada rangkaiannya. Kalau kalian ingin membuat produk misal, nah kalian gak mungkin beli yang kayak gini langsung pasang ke alat kalian. Pasti kalian mau satu PCB aja jadi gitu. Nah, itu teman-teman perlu tahu untuk minimum sistem dari Arduino tersebut. Tenang aja, komponennya banyak kok, lumrah di pasaran ya, dijual. Karena sifatnya yang bersifat open source ya untuk Arduino ini. Dari mulai rangkaiannya, terus pemrogramannya ya, softwarenya, dan segala macamnya itu open source ya. Jadi silahkan kalian kembangkan sendiri gitu ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, pertama itu ada IC utamanya, itu ATmega 328. Nah, bisa pakai tipe apa aja. Kebetulan di sini 328P untuk tipenya. Nah, yang kedua tidak kalah penting itu ini nih teman-teman ya.
Namanya ini yang putih ini kristal. Tadinya putih ini jadi butak ya, udah lama. Ya. Ini saya ada sih yang baru ya. Saya ambilin dulu Arduino yang baru. Sebentar. Oh ini kecil. Nih. Dia ada kristalnya tapi kecil nih. Nah seperti ini. Nah ini gede seperti ini. Ada nih saya contohnya, sebentar saya ambil. Nah ini yang 8 MHz ya. Ini kristal seperti ini, 2 pin. Ini untuk clock ya, clock dari IC ATmega 328 nya. Ada juga yang 16 MHz. Nah biasanya untuk Arduino itu memakai yang 16 MHz ya. Nah jadi di sini kita tulis kristal ya. Kristal 16 MHz. Nah seperti itu. Nah kalau yang bertanya, kristal itu termasuk komponen apa, aktif atau pasif? Kalau menurut saya ya, karena nggak ada penjelasannya, itu menurut saya komponen pasif ya. Nah dia tidak memerlukan arus ya untuk bekerja. Jadi dia hanya sebagai clock aja, clock atau ini ya, frekuensi dari supaya apa IC itu bekerja ya. Nah kemudian setelah itu ada yang namanya kapasitor nih ya. Kalau di minimum sistemnya ada kapasitor ya, terus aja sini kapasitor biasa ya, yang tadi udah saya tunjukkan, itu dia 22 picofarad ya. Bisa pakai yang SMD, ini dia pakai yang SMD ya, ini kecil. Nah SMD juga ada package-nya ya, ada yang 0805 ya, ada yang 0603 atau berapa gitu ya. Nah itu semakin ini ada yang semakin kecil, ada yang semakin besar juga ada ya, tergantung package-nya. Nah seperti itu. Nah diode juga ada yang SMD nih, diode seperti ini ya. Nah setelah kapasitor, dia di sini ada push button untuk reset ya. 1 biji push button ya. Keempat push button. Nah terus rangkaian push button ini harus ada resistor pull up ya, biasanya 10 kilo ohm dia untuk pull up ke VCC 5 volt. Itu dia biasanya resistor ya dengan nilai 10 kilo ohm. Nah ini lambang ohm seperti ini teman-teman ya. Nah ini ohm nih namanya. Oke. Nah ini aja sih sebenarnya untuk minimum system, kalau kita sebut ya, namanya minimum system Arduino. Nah jadi ini pembentuk dari Arduino ya. Kalian kalau mau buat sendiri itu bisa, tinggal beli IC ATmega 328, kristal 16 MHz, kapasitor 22 picofarad, 2 biji ya, ini 2 biji. Jadi dari pin berapa ya, nanti kita cari ya di komputer untuk ininya, rangkaiannya ya, kita cari aja. Nah ini pokoknya 2 biji ya untuk kapasitornya, push button 1, kristal 1, nah resistor 10 kilo ohm 1 ya. Nah udah seperti itu aja untuk minimum sistem dari Arduino ini. Nah untuk lainnya itu tambahan teman-teman ya. Misal seperti ini IC regulator, dia pakai, sebentar. Nah itu pakai AMS ya. Misal sini kita tulis sini udah nih untuk komponen utama ya. Ini komponen utama. Nah, terus di sini
komponen pendukung ya, atau tambahan. Itu kalau kalian mau dari tegangan, misal kalian masukin tegangan 9 volt, mau dibuat supply ke IC ATmega 328, karena IC ATmega 328 ini bekerja di tegangan 5 volt ya. Nah, 5 volt. Jadi kalian butuh tegangan 5 volt. Kalau kalian misalnya pakai tegangan yang 9 volt, di sini ada yang namanya IC regulator ya. Fungsinya menurunkan tegangan ya, dari tegangan di atas ke tegangan 5 volt gitu ya. Sel tegangan 6, 7, 8, 9, 10, 11 atau 12 gitu ya. Tapi biasanya maksimum Arduino itu di 9 volt ya. Nah, IC-nya akan panas kalau di 12 volt. Apalagi butuh ampere yang besar, dia akan terbakar ya biasanya kalau nggak kuat gitu ya. Tahu panas sekali untuk IC-nya nanti. Jadi tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhannya. Paling rekomendasi itu tegangan 9 volt ya untuk IC regulator ini ya. Jadi bisa kalian masukkan tegangan tersebut ke V-in ya namanya. Jadi kalau kalian pakai 5 volt ya, kalian bisa langsung ke pin 5 volt di sini nih ya. Ini ketutupan kristal untuk jalurnya ya. Ini ada 5 volt, ada ground. Kalau kalian pakai tegangan di atas 5 volt, kalian bisa masukkan ke V-in ya. V-in di sini. Dan groundnya itu negatif ya. Kalau kalian pakai tegangan 5 volt, kalian bisa masukkan ke pin 5 volt langsung untuk positifnya, dan negatifnya ke ground. Nah, seperti itu ya. Jadi komponen pendukung pertama itu IC regulator. Itu dia ini tergantung kalian pakai sih ya. Ini dia tipenya pakai AMS ya. Banyak di pasaran juga AMS 1117 5 volt. Ini ada tulisan 5 voltnya teman-teman. Kalau kelihatan ya. Nah, 1117 5 volt. Nah, terus biasanya di Arduino ini menyediakan tegangan 3,3 volt di sini. Nah, sebentar. Nah, di sini 3,3 volt ya. Itu pakai regulator lagi teman-teman yang ada di sini. Nah, itu regulator sama, dia tipenya AMS ya. AMS 1117 3,3 volt. Ya, ada di pasaran banyak teman-teman. Silakan cari aja dan beli sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini ya untuk IC regulator. Dan pastinya IC regulator ini enggak bekerja secara sendirian ya, pasti butuh yang namanya dioda. Ya, ini tambahan aja. Ya, ada di dioda di sini nih ya. Terus ada juga kapasitor ya. Untuk ininya supaya tidak ada lonjakan listrik ya ketika baru awal dinyalain. Ya, seperti itu. Ada kapasitor sini, terus ada resistor ya, pendukung. Resistor untuk pembagi arus ya. Tadi yang udah saya sebutkan ya. Dan lain-lain gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk nilainya nanti bisa dicari tahu sendiri ya. Karena ada banyak ini ya. Nah, terus yang gak kalah penting untuk komponen pendukung yang kedua, itu saat kalian colokan USB ya ke komputer, dia akan langsung kedetek ya, misal COM 7 terus atau COM 6 atau COM 5 gitu ya, tergantung PC kalian menerimanya di COM berapa gitu ya. Nah, itu tugas fungsi dari IC TTL ya, IC TTL sini. Nah, ini ketutupan stiker QC ini saya cabut dulu, coba bisa nggak? Wah, nggak bisa, sebek. Ini dia IC-nya SMD ya. Nah, seperti ini ya, pokoknya ada nih IC TTL. Nah, itu konverter dari USB ya ke
pada IC-nya untuk memprogramnya teman-teman. Jadi kalau kalian memprogram Arduino itu ada banyak cara ya. Bisa pakai pin SPI di sini. Nah, udah disediakan sih sama Arduino-nya. Jadi kalau kalian nggak mau pakai USB, mau pakai pin SPI, kalian bisa pakai USB programmer ya. Pakai seperti ini nih, ada contohnya. Nah, USB programmer seperti ini. Nah, seperti ini ya. Bisa. Ini pinnya nanti menyesuaikan. Nah, ini ada ya. Dia pakai pin SPI. Nah, seperti itu. Kalian bisa cari kalau mau beli itu cari aja USB ISP namanya. Nah, ini bisa program langsung ke sini. Nanti dicolok ya, disesuaikan pinnya ya pasien. Nah, ini ada konverternya juga. Kalau USB ISP kalian cuma dapat seperti ini. Ini ada konverternya juga ya. Apa yang nama konverternya lupa. Pokoknya ada sepaket dia, kadang ada yang jual. Nah, konverter ke 6 pin dari 10 pin ke 6 pin. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu untuk USB TTL namanya ya. USB TTL dia pakai pin RX dan TX ke IC ini. Jadi RX dari pin USB TTL ke TX dari IC ATmega 328, terus pin TX dari USB TTL ke ini ke RX dari IC ATmega 328 ya. Nah, untuk jenisnya sendiri biasanya yang dipakai itu CH340 ya. Ditulis USB to TTL. Nah, itu dia pakai tipenya CH340 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah jadi dalam sebuah rangkaian Arduino gitu ya. Jadi untuk komponen utamanya kalian hanya membutuhkan ATmega 328, kristal 16 MHz, kapasitor 22 picofarad 2 buah ya. Kemudian push button dan resistor 10 kilo-ohm. Nah, ini untuk minimum sistem. Nah, untuk komponen pendukung lainnya kalian bisa menambahkan IC regulator jika kalian menggunakan tegangan lebih dari 5 volt gitu ya. Atau kalau kalian mau tegangan 3,3 volt bisa pakai regulator yang 3,3 volt. Terus rangkaian tambahan lainnya seperti dioda, kapasitor, resistor untuk pendukung dari IC step down ini ya. Nah, harus ada pendukung dioda, kapasitor, resistor sesuai keperluan. Nah, terus untuk pendukung lainnya untuk memprogramnya biasanya pakai USB to TTL ya. Dari CH340 untuk tipenya secara. Nah, oke, di sini langsung aja kita akan lihat untuk rangkaiannya ya. Untuk rangkaian pembentuk Arduino-nya ya. Nah, ini kita buka Mozilla. Oke, nah di sini kita cari aja untuk minimum system ya, minimum system. ATmega 328P 328 aja. Nah, cari yang gambar aja. Nah, ini udah ada nih. Tuh ya, ini agak jelek gambarnya. Sebentar kita cari. Nah, ini ada ininya langsung. Nah, nih ya. Ini salah nih. Ini ATmega 1632. Nah, ini nih. Nah, ATmega 328P. Nah, bisa diperhatikan nih resistor
Ini nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya ininya, nggak ada push buttonnya. Harusnya ada nih ya rangkaiannya di sini nih di resistornya. Sebentar, saya cari yang lain aja. Ini aja dah, nggak apa-apa. Ini juga nggak ada, harusnya ada teman-teman ya. Sebentar, saya cari lagi. Nah ini sebenarnya ada sini ya. Nih. Nah ini pakai ESP nih untuk programmernya. Nah kita lihat yang ini aja. Nah ini dia kan, sebentar saya open. Sorry. Open image. Nah nih jelas nih teman-teman. Nah ini ada pin ESP-nya. Sebentar saya pakai ini dah. Nah ini ada pin ESP-nya untuk memprogramnya ya. Nah seperti ini. Nah kemudian untuk push button dan resistor ini pull up nih teman-teman ya. Resistor ke 5 volt ya. Ini PCC ya ke 5 volt. Nah resistor ke pin reset ya, pin 1 di ATmega 328 itu pin 1 ya untuk pin reset. Nah kemudian ke ini ke push button ya, pin yang 1, dan push button yang lainnya ke pin ground. Jadi nanti kalau di pencet push buttonnya dia akan ke reset gitu ya untuk sistem dari Arduino nya. Nah kemudian untuk kristal yang tadi saya sebutkan tuh di sini ada kristal dihubungkan ke pin 9 dan ke pin 10 ya. Nah untuk kristalnya, nah pin 1 ke pin 9, yang 1 ke pin 10, dan ke pin kapasitor juga nih ya. Ini nilainya bukan 27 nih ya, harusnya 22 picofarad ya. Nah seperti itu. Nah kemudian disambung untuk kapasitor dari kaki satunya lagi ke ground. Nah dia sebagai clock ya, berfungsi sebagai clock. Nah udah, ini untuk minimum sistemnya seperti ini aja ya untuk rangkaiannya. Jadi kalian bisa tiru sendiri ya. Nah untuk pin lain silakan digunakan sesuai keperluan dan kebutuhan. Nah seperti itu untuk rangkaian dari minimum sistem ATmega 328 atau pembentuk dari Arduino. Kalau kita tulis di sini rangkaian ya, misal rangkaian Arduino Nano. Nah nanti muncul, bentar saya. Nah nanti muncul nih, ada tuh ya, lebih lengkap lagi nih. Bisa kalian open image. Nah ini lebih sorry. Nah ini lebih lengkap sih ya. Ini ada Arduino nya, ini ada USB TTL nya. Nggak kelihatan tapi itu. Cari yang lain aja. Nah nih. Ini bukan, ini USB TTL nya aja ya. Dia pakai yang ini 232 ya untuk tipenya. Kita cari lagi yang lain. Ada nggak nih? Nah nih ada nih. Malah blur ya teman-teman. Yang lain nggak ada ya, nggak ada ini. Ini aja sih berarti tadi. Nah
Ini aja nih tadi. Nah, coba kita save dah. Save image. Save. Nah, udah nih. Nah, ini di zoom agak pecah sih, tapi nggak apa-apa. Nah, ini ada banyak nih. Ini ada rangkaian buat USB TTL-nya tuh. Nah, ditambahkan beberapa LED nih untuk indikator ya. Nah, untuk indikator RX dan TX ya, yang terhubung ke ini nih, RX dan TX. Nah, ini pin RX dan TX untuk programnya. Nah, di sini juga dia memerlukan kristal teman-teman ya, untuk ininya ya. Untuk bekerjanya ya. Oh, enggak memerlukan kristal ya. Nah, ini untuk USB-nya nih, port USB ke USB TTL ya. Nah, USB TTL ke ini, ke Arduino nih untuk memprogram. Nah, terus tadi tambahannya tuh nih ya, ada kapasitor tuh ya. Ini elko ya. Elko nih. Nah, untuk patch stabil aja nih, elko 4,7 terus kapasitor 0,1 mikrofarad ya. Nah, untuk stabil tegangan. Terus terus di sini tadi nih ada pin reset ya, nih dari 5 volt ke resistor ya, terus ke pin reset, satu lagi ke pin ground ya, seperti itu. Ini ada kapasitor yang ada ini ya, kristal ya. Nah, dia terhubung ke pin 7 dan 8. Oh, ini untuk ini ya, untuk ATmega 168 ya. Untuk ATmega 168 nanti tinggal disesuaikan aja pinnya teman-teman ya. Kalau kalian pakai IC ATmega 328 ya, nah ini sama aja nih untuk ininya ya. Untuk kapasitornya nilainya bisa pakai yang 22 picofarad. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk regulatornya tadi nih ya. Nah, untuk regulator 5 volt tuh ya, ada resistor tambahannya. Untuk pengaman aja sih ini ya. Bisa juga ditaruh dioda ya, nanti di innya kayak innya ya, atau di mana juga bisa ya, itu di sininya. Jadi kalau misalnya tegangannya terbalik antara positif dan negatif itu nggak kebakar teman-teman ya. Jadi mungkin nanti IC regulatornya yang kebakar kalau terbalik gitu ya, atau diodanya yang terbakar gitu ya. Kalau ditaruhin dioda, misalnya di sini taruhin dioda ya, gini lambang dioda begini ya. Nah, itu nanti antara IC-nya atau diodanya yang terbakar karena salah tegangan. Tapi IC utamanya itu ATmega 328 atau ini dalam kasus ini 168 ya, itu aman gitu ya, IC controllernya aman. Nah, ini kalian harus juga tahu datasheet ya. Nah, kalian bisa cari untuk datasheet ATmega 328. Nah, jadi sebelum itu kalian harus tahu datasheetnya ya. Nah, untuk pin-pinnya, untuk tegangan yang dibutuhkan, arus yang dibutuhkan, dan tegangan maksimum ya. Jadi kalau kalian merancang sesuatu tuh harus tahu ini semua teman-teman ya. Jadi nggak serta-merta kalian buat hanya berdasarkan ide pikiran kalian. Nah, kalian bisa download di microchip misalnya ya, bagus. Kalian download aja, open. Nah, ini akan banyak penjelasannya. Nah, ini dari Atmel nih ya. Nah,
Ini high performa. Ini dari Atmel ATmega 328 8 bit AVR microcontroller with 32 kilobytes, programmable flash ya. Nah, datasheet. Nah ini nah ini bahasa Inggris ya, jadi kalian ya harus mengerti dikit ya. Ini ada 32K bytes self programmable flash program memory ya, jadi 32 kilobyte ya untuk penyimpanan programnya, terus 1 kilobyte untuk EEPROM-nya ya, kemudian 2 kilobyte untuk internal SRAM-nya ya, kemudian bisa write dan erase program itu sekitar 10.000 kali ya. Nah, ini to write dan 10.000 kali. Nah terus sini ada banyak ya, ada tuh 8 bit time control with spirit prescale and compare mode ya, atau bisa 1 bit 16 bit ya, jadi bisa 8 bit 2 biji atau 16 bit 1 biji gitu ya. Nah terus ada 6 pin PWM ya, ada 6 pin PWM, terus ada 8 channel 10 bit analog digital converter ya, atau ADC. Nah, terus ada ini USART ya, programmable serial ya, jadi bisa di program menggunakan serial ya. Nah, terus ada SPI ya. Terus ini slide kedua ya. Nah ini dia ada ininya, input output ya, ada 23 pin yang bisa diprogram ya sebagai input atau output ya. Nah terus dia memiliki sebanyak 32 pin. Kalau yang TKFP itu ini ya, apa dia SMD ya bentuknya. Terus ini 32 pin juga untuk yang biasa atau apa ini. Kalau yang deep dia biasanya ini ya, apa 28 pin ya. Nah kemudian operating voltage atau bekerja pada tegangan 2,7 volt sampai 5,5 volt ya. Jadi kalau tegangan kalian ini minimumnya biasanya sih 5 volt ya, stabil. Tapi kalau kalian lebih, misal power supply kalian gak stabil, biasanya power supply itu dilebihin sedikit sengaja ya. Itu misal 5,3 atau 5,4 itu masih ke dalam, masuk ke toleransi ya. Jadi masih bisa ya. Nanti power supply itu dia tuh tegangannya turun ya, kalau ada beban tuh turun. Jadi seperti itu sengaja dilebihin supaya kalau ada beban yang berat itu turun dia. Nah kemudian untuk speednya bisa dari 0 ke 8 MHz ya, atau dari 0 ke 16 MHz. Nah tuh ada dikasih tegangan, kasih tahu tegangannya juga tuh. Kalau pakai yang 16 MHz itu 4,5 sampai 5,5, jadi pakai yang 5 volt aja. Tapi kalau pakai yang 8 MHz dia lebih kecil lagi tegangan yang dibutuhkan. Nah seperti itu ya, tapi kebanyakan modul-modulnya itu misal modul-modul sensor atau modul-modul lain seperti relay dan lain-lain itu membutuhkan 5 volt, jadi pakai aja 5 volt. Nah untuk konsumsi arusnya ya, untuk kalau aktif dia itu berada di 1,5 mA di tegangan 3 volt dengan frekuensi 4 MHz. Kalau power down ya itu, atau biasanya di sleep mode ya, dia 1 mikroampere. Nah itu di tegangan 3 volt.
Nah, ini untuk pin-pinnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang SMD ya biasanya. Nah, seperti ini. Bisa kalian perhatikan di sini ya. Nah, terus ada banyak lagi ya. Saya nggak bisa jelasin satu persatu untuk pin port-portnya. Nah, itu banyak. Nah, jadi kalau di ini kalau pakai program AVR ini ya, AVR Studio ya. Kalian menggunakan program AVR. Nah, itu dia bahasa C. Jadi kalian harus mengerti port-port pada IC-nya gitu ya. Port D memiliki berapa pin, dan kalian pakai pin yang keberapa gitu ya. Kalian harus tahu ya. Jadi kalau pakai Arduino udah dipermudah sebenarnya ya. Jadi kalian tinggal hafalin pin-pinnya aja gitu ya. Karena perlu hafalin portnya. Tapi kalau kalian mau ke expert, kalian bisa hafalin port-portnya juga untuk pin-pinnya. Nah, terus di sini ada ininya tuh ya. Nah, ini ada blok diagramnya dari IC-nya tuh ya. Ada watchdog timer, watchdog isolator. Ini biasanya kalau watchdog timer dia nge-freeze ya, kalau misalnya ini nge-freeze ya. Seperti itu. Nah, ada ini. Nah, ini ada UART. Ya, ada SPI, port B, TWI ya, port C ya. Dan seperti itu lainnya. Nah, ini banyak teman-teman ya. Nah, tuh ada ininya, penjelasannya lagi. Nah, ada ininya, penjelasan pin-pinnya. Nah, di sini dan masih banyak lagi ya untuk ininya. Ada EEPROM ya, dijelasin juga bagaimana data itu ter-read atau ter-write ya di bagian mana. Ada banyak tuh. Ada contoh programnya juga ya. Nah, ini di bahasa C ya tuh. Read ya, UI ya. Nah, dia dikasih tahu ya programnya. Ada assembly-nya nih, kalian menggunakan program assembly. Terus ada C code-nya. Nah, dia tahu kebanyakan programmer pakai program C ya. Kan lebih gampang ya. Nah, seperti itu. Nah, dan banyak lagi itu untuk osilatornya nih ya, untuk kristalnya tuh. Untuk frekuensinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nih tuh kalau misalnya 8 ke 16 MHz ya, itu pakai yang 12 bisa 12 picofarad sampai 22 picofarad. Tapi pakai aja yang paling maksimal nih 22 picofarad ya. Nah, seperti itu. Dan lain-lain ya. Nah, kalian bisa pelajari sendiri, nanti download aja di microchip ya. Nah, ini tadi. Untuk datasheet ATmega 328. Kalau kalian mengerti datasheetnya, nanti kalian bisa buat rangkaiannya sendiri gitu ya. Jadi kalian pelajari dulu datasheetnya. Minimum maksimum tegangannya itu penting ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kita balik ke sini lagi. Tadi yang udah kita pelajari. Nah, untuk membentuk sebuah Arduino kita harus memiliki komponen utama, yaitu ATmega 328P, kristal 16 MHz, kapasitor 22 picofarad kali 2 biji ya, atau 2 buah ya. Kemudian 1 buah push button dan resistor 10 kilo-ohm. Itu komponen utama untuk membentuk sebuah Arduino. Dalam kasus ini Arduino Nano atau Uno yang lumrah banyak dijual di pasar. Nah, untuk komponen pendukungnya atau tambahannya itu ada IC regulator dan juga USB TTL untuk memprogram. Oke, mungkin penjelasan saya tentang komponen dasar pembentuk Arduino itu seperti itu ya untuk penjelasannya. Jadi kita
dapat mengetahui komponen apa saja yang diperlukan kalau kita membuat Arduino sendiri gitu ya. Dan juga mempelajari struktur dari hardware komponen Arduino itu sendiri. Jadi nanti kalian tidak bingung lagi kalau ditanya fungsi dari IC itu apa ya, terus fungsi dari kapasitor itu apa. Tadi juga kita udah belajar untuk komponen aktif dan komponen pasif dan fungsi-fungsinya gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Oke, demikian mungkin video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.